itu udah jadi karena tanah suci itu kan. karena itu tanah suci. Aku setiap lewat sana kayak bagus banget. Tapi itu udah ditutup nggak sih? Berarti belum pernah beroperasi dong? Belum pernah sama sekali. Hai guys, kembali lagi di cerita horor Nusantara. Ini kelanjutan dari part 2-nya cerita horor tentang Hotel PI di Bedugul. Aku kepo nih, pengen ke sana tapi agak lumayan takut juga. Mungkin bisa dengar ceritanya langsung dari kakak. Mungkin dari Kak Gemus. Kayaknya Kak Gusti nih, karena Kak Gusti kan tadi punya ceritanya ya. Kalau Kak Gemus kayaknya enggak. Cuman lewat-lewat Aku doang. nggak pernah masuk. Kemarin kan ngebahas pro dan kontra pembangunannya ya. Iya. Pembangunan PI itu ya, Iya. muasalnya ya. Emang sih aku dengar ceritanya emang kayak gitu, dibangun karena itu tanah suci, nggak boleh yang hotel itu. Sama membangunnya itu jadi 2004 ya, kelahiranku sih 2004 aku dengar. 2004 ya. Iya, itu udah jadi dan pas jadi nggak beroperasi sama sekali. Ya. Berarti belum pernah beroperasi dong? Belum pernah sama sekali. Jadi udah tinggal terbengkalai gitu. Itu menurut kalian nggak beroperasinya karena apa? Karena tanah suci itu kah atau ada lain halnya kayak yang tadi aku sebutin di versi? Kayak gini. Mungkin nggak tahu sih ya, karena aku sempat searching juga, katanya Google pun bilang ada berbagai banyak alasan sih ya, karena dari hukum lah atau perizinan tanah lah atau kurangnya biaya lah, banyak sih. Nggak ada sih yang spesifik kayak bilang ini tuh karena ini tuh karena ini gitu. Jadi kayak masih ngambang gitu nggak sih, itu kenapa? Tapi kayaknya make sense nggak sih kalau kekurangan biaya? Itu aja hotelnya gede banget, apalagi Iya juga tuh sih. itu dirancang katanya mau ada 1000 kamar. Udah. Jadi Udah kan ada. udah 1000 kamar. Nggak tahu, Kamar. aku nggak bisa ngitung aku. Jadi kan itu baru masuk aja setengah aku. Jadi kan mungkin emang kalau kekurangan biaya pun mungkin bisa ya, karena kan emang Tapi- dirancang mewah juga. Waktu pembangunan tuh banyak pro dan kontranya, tahu, mulai dari kecelakaan lah dalam proses mungkin pembangunannya. Ya banyak makan korban konstruksinya sih. ya. Banyak memakan korban dari proyek-proyek itu. Terus tuh ya pegawainya ya gitu nah yang kayak gitu. Atau mungkin pas dibangun itu mereka nggak tanya-tanya dulu kali ya ke orang-orang orang-orang yang maksudnya Ya, mungkin sih ya siapa tahu di tahun itu mereka kayak ya udah deh beli tanah dibangun aja gitu. Nggak ya, nggak tahu menau soal asal coba deh masuk, beneran masuk itu plot twist banget, tahu masuk di sana kayak kelihatannya ya cuma lantai 2 ya, enggak, lantai 3 yang masuk lorong, di sini ada ruang office kayak gitu. Aku terheran-heran masuk di sana dulu. aku kayak udah ngebayang Serius. kayak itu kayak- bener-bener megah nggak sih ya? Yang bahkan orang yang nggak bisa ngeliat pun bisa di sana, saking mistisnya, saking ininya. Maksudnya yang nggak punya. Nggak gini bisa peka dan gini. Aduh guys, merinding banget sih ini guys. Aku dari tadi udah agak mulai merinding. Terus apa nih? Apa sih masih maksudnya? Coba deh Kak Gemas kan bolak-balik di pasar itu ya di sana. Coba deh pas kamu ke Bialeng tuh, lihat lantai 2. Kan ada balai bengong tuh di sana. Lihat deh kalau pulang sore gimana. Kalau nggak percaya pasti tersebut ada. Percaya temanku yang nggak bisa ngeliat tuh tersugesti dia ke sana kayak. Lah dia aja tadi bilang gitu loh, maksudnya Selalu udah. melihat aku, entah kenapa pikiranku selalu kayak pengen aja ngelihat Kayak gitu. apalagi temanku kan nggak ngerasain tuh, dia pasti kayak gini. Kok aku ngerasa di balik bengong itu ada orang duduk ya kayak gitu. Kok aku beda ya? Aku setiap lewat sana kayak
bagus banget. Kayak Tapi emang maksudnya keren emang sih. bagus banget bangunannya Enggak. gitu loh. Kayak oh ini ya hotel ya yang kayak di gadang-gadang kayak hotel serem itu. Pengen ke sana cuman kayaknya nggak dulu deh gitu. Nggak dulu deh gitu. Kalaupun diajak kayaknya nggak usah deh. Mending kita ngelewatin itu aja. Nggak usah ke sananya. Tapi itu udah ditutup nggak sih? Udah ditutup ya, udah nggak boleh masuk. Terakhir itu udah bisanya. Itu pun masih dijaga sama satpam pecalang-pecalang itu ya. Oh, masih dijaga. Masih ada pecalang itu. Terus cuma diginiin, Gek kalau masuk di sana jangan gimana ya, jangan ambil apa-apa ya, kayak gitu. Oh, aja. tapi tetap dibolehin. Dibolehin masuk, cuma kayak gitu, jangan sampai lewat jam kayak gitu, jangan pas jam rawan-rawan gitu masuk jam 12 siang kayak gitu. Aku waktu itu masih jam 11, cuma bentar aja disuruh. Terus tuh dijagain juga dia dari belakang sama satpamnya. Masih banyak kok yang tengal-tengal itu, cowok-cowok tengal itu Banyak kelulusan sih, ya. masuk ke sana tanpa izin. Banyak tuh di situ zaman-zaman itu. Tapi aku bingung sih cara masuknya ke sana tuh. Itu masuknya lewat mana ya? Aku ngelihat Sebenarnya dua ada pagar. yang pagar ketutup sama apa sih namanya daun-daun itu kan, apa sih pohon-pohon yang Itu yang pagar gede itu kan. itu pagar utamanya. Nah, pagar Terus kamu keduanya lewat kan mana tuh? agak sanaan. Ada sih sekarang pedagang di sana. di Oh, pagar iya. Itu pagar keduanya. Terus kamu masuknya lewat? Aku masuk pagar utama. Masih bisa dulu, belum di banyak Oh, iya. apa pagar-pagar tuh belum. Terus ada nggak cerita lain lagi? Enggak, aku Ada. masih gini, temenku loh sampai sekarang gini. Oh, iya, iya. Jangan apa ya? Ya macam-macam lah di tempat horor kayak gitu. Pastilah guys, Walaupun apalagi bercanda ya, itu Iya. bercanda. Ya. maksudnya kita yang nggak di tempat itu pun nggak usah lah bercanda kayak gitu juga. Pasti mereka kepancing juga jadinya. Aku pernah ngeliat sosok Apa nih? nggak ada kepala. Di sana. Bisa nggak sih kalian ngebayangin kayak ini badan cowok itu nggak ada kepalanya, nggak ada kepalanya. Cuma dia tuh bajunya tuh lesuh kayak gimana ya, lesuh. Gede nggak dia? Nggak, dia kayak manusia gitu. Tapi nggak ada kepalanya. Kakinya pun kepotong satu. Itu kamu lihatnya di mana? Aku baru masuk, dia tuh ada di lantai 2 gitu, di atas dia cuma noleh. Itu noleh nggak ada kepalanya masalahnya kan gitu ini. Aku lihat jelas ya. Mau noleh lagi tapi takutnya dia aku ngeliat gitu kan. Tapi itu kamu ngomongin nggak ke teman-teman kamu? No, Iya sih, mending nanti dia peka. mending simpan sendiri aja sih itu kayak. Ya ada lagi sosok yang mau ngikutin aku. Itu pas mau pulangnya atau Itu gimana? sosok putih sih. Putih, maksudku tuh putih suci ya, belum gimana dia. Terus aku nanya kayak kenapa sih di sini banyak kayak gitu. Dalam hatiku aja sih, aku gak langsung. Dia tuh kayak ngirim sinyal aku lewat mimpi. Besoknya tuh dia nggak mimpi. Ternyata karena itu kosong, tempat itu kosong. Orang kuat kecelakaan pun mati di tempat, itu dia bakal ke sana. Atau enggak arwah penasaran yang belum Iya sih. tahu matinya kenapa, yang kayak gitu tuh dia tuh karena nyari tempat itu kosong ya mereka sana. Kayak orang hidup yang nyari tempat gitu loh. Di hotel itu maka banyak sih tempat tuh ada. Makin banyak deh sekarang di sana penghuninya guys. Dan di situ tuh aku lihat ular gede, sosok ular gede di mimpi ya, Oh, tapi sosok- ya oh, di mimpi. sosok ular gede itu tuh cuma dikelilingin gitu loh, kayak gininya dia. Kayak penjaganya hotel itu lah ya. Dan aku nggak lihat kepalanya di mana, entah itu apa itu, cuma ya ini ini ular, cuma kepalanya badannya aja kepalanya aja aku lihat di mimpi. Terus tuh yang sosok yang mau ngikutin aku tuh ngomong ke aku, kenapa aku nggak ngasih dia ngikutin aku kayak gitu. Ya aku jelasin lah, aku tuh bukan yang paranormal. Oh iya. Serius ya, aku cuma emang aku punya mata batin, cuma aku udah mau nutup, nggak bisa aku masukin apa itu di hidupku tuh nggak bisa itu. Mau dia ya iya, coba dia tuh emang di sana tuh kayak ditanam tuh dia di sana. Kita maksudnya itu. Ada
ada yang nanamnya di sana gitu iya, apa ya? kayak nyari penglaris. Itu biasanya dibuang nggak sih di tempat-tempat kayak gitu biasanya? Dia ditanam. Oh di sana. Aku tahu tepatnya di mimpi tuh, aku tahu di mimpi itu benar apa enggak. Kalau aku mungkin kesana lagi, aku pengen gali deh. Dia tuh udah ditanam di sana. Ditanam di sana, jadi dia ikut yang nyari pesugihan kayak gitu tuh. Terus kamu diikutin karena apa tuh? Karena mungkin kamu mau tolong dong bantuin aku. No. Kayak gitu gak sih? Atau Mungkin bukan ya? kira bisa bantu kali enggak? Iya, dia tuh manusia kayak apa arwah yang diminta buat jadi pesugihan gitu loh. Dia tuh arwah yang benar, arwah yang benar, tapi dia diminta buat ikut pesugihan kayak gitu. Terus dia ngikutin kamu tuh bilang nggak? Maksudnya Karena dia diikat sama dukun kayak gitu loh, Oh, diikat sama iya. dukun. Tapi dia pengen bebas. makanya kamu diikutin gitu ya? Iya, dia tahu aku bisa komunikasi tuh jadi bahkan dia pengen ikutin aku cuma Kamu nggak nerima itu ya? nggak nerima. Bahkan aku di umur 17 pun aku dibikinin bantuan buat nutupin mata batinku. Aku dikit-dikit aja ngeliat, enggak kayak dulu langsung plong aku lihat enggak. Sekarang dikit-dikit aja ngeliat. Aku untung sih nggak punya. Aku juga itu. Untungnya aku nggak bisa guys ya, karena agak takut juga. Benar. Salah satu anugerah nggak sih? Anugerah tapi agak serem juga ya. Enggak, maksudnya anugerah karena nggak bisa ngelihat. Oh, Kok kamu tegal kak? aku kira anugerah karena bisa ngelihat itu semua. Tapi ya mungkin itulah guys ya, ya setiap tempatnya tuh pasti dikelilingin lah sama makhluk. Mungkin Kayak nanti kita gitu. eksplor nggak sih di sana? Kayaknya kamu aja deh. Enggak, aku nggak lihat aja aku lihat. Kayaknya aku belum tentu sanggup masuk ke sana, kayak baru di depan gerbangnya. Nggak usah deh guys. Jadi itulah ya cerita dari kita dari Hotel PI Bedugul. Mungkin habis ini kita bakal cerita-cerita lagi tentang hantu di Nusantara lain. Kan kita banyak ya punya cerita-cerita mistis, apalagi di Indonesia ini banyak hantunya, banyak tradisinya juga yang apa sih namanya, yang menarik itu semua. Jadi kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus ikutin keseruan kita di channel baru kita. Aku tadi nggak sempat kenalan ya. Aku Devi. Aku Gusti. Aku kayak Mas. Sampai ketemu lagi. Bye bye.